Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama Yunzela. Nah, di video kali ini Yun bakalan nge-share, Yun bakalan ceritain kisah keajaiban sholawat. Nah, buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Oke, nah di cerita kali ini, di kisah kali ini, itu Yun mengangkat ya bertemakan tentang perkuliahan sih ya, lebih tepatnya itu. Oke, lebih ke detailnya tuh ke dosen. Nah, gimana ceritanya Yin bisa dikenal dosen, gimana ceritanya Yin bisa deket sama dosen, gimana ceritanya para staff pada tahu Yin gitu kan. Ya pokoknya alhamdulillah, ya nggak semuanya, cuman alhamdulillah Yin tuh ya dikenal gitu ya. Alhamdulillah deh gitu, banyak yang kenal Yin gitu, sampai ke cutting juga ada, terus juga sampai ke adik tingkat. Padahal yang sendiri kadang senyum disapa, tapi yang sendiri kadang siapa ya. Oke, itu nggak penting. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Dikenali dosen melalui sebuah keajaiban sholawat. Oke, ceritanya yaitu biasanya kan dari SD, ya pokoknya dari TK kali, TK, SD, SMP, SMA. Itu rata-rata nggak sih kita itu kalau misalnya banyak nanya, pokoknya ataupun yang lebih tepatnya kayak cari perhatian gitu ya. Terus ada juga yang nakalnya, naudzubillah, itu nakalnya banget. Terus ada juga yang kekonyolannya itu, yang bikin ngakaknya itu. Nah, itulah ciri-ciri yang mudah dikenali oleh guru ataupun oleh dosen. Nah, tapi kalau di sini Yin itu bagian yang standar gitu, yang tengah-tengah gitu. Yang nggak konyol banget, yang nggak pintar banget, yang nggak banyak nanya banget gitu kan, yang nggak caper juga gitu kan. Ya pokoknya mah yang sedang-sedang aja lah gitu ya. Nah, terus pas itu Yin juga pernah cerita kan di video sebelumnya yang apa ya? Ya pokoknya pernah cerita bahwasannya kalau Yin tuh setelah mengenal sebuah keajaiban sholawat dan Yin istiqomahin sholawat, itu kan bukan main ya ujiannya, pokoknya mah setiap masalah gitu kan. Tapi Yin yakin di balik itu pasti selalu ada kemudahan gitu kan. Selalu cepet deh gitu diberesinnya kalau misalnya diajar terus pakai sholawat. Nah, terus waktu itu kan Yin bilang kan yang waktu Mama Yin sakit, nah itu di semester awal lah. Nah, itu kan Yin sampai harus ke Jabar gitu, udah sampai buat surat izin gitu kan ke staff segala macam, ke demi ke bagian admin gitu kan, itu pokoknya sampai ke bagian sana-sana lah gitu, dikenalin tuh gitu ya, alhamdulillah. Nah itu juga alhamdulillah Yin kan nih dapat masalah nih, oke kita sharing aja sih. Yin kan dapat masalah waktu pas Mama sakit, itu kan sebuah ujian yang benar-benar nggak sih di pikiran kita gitu kan. Ya ngebatin banget gitu kan, kalau tentang orang tua itu udah nggak bisa ditinggalin lagi gitu. Nah itu pas Mama sakit itu kan Yin harus tuh ya balik ke Jabar gitu, harus pulang ke Jabar. Nah pas dari situ Yin harus ngurus dulu tuh surat-surat izin semuanya itu, terus Yin juga izin kan. Ini cerita salah satu di mana Yin tuh dikenalin oleh para dosen dan juga para staff gitu kan, bagian yang mengurus gitu. Pernah jadi bendahara kan gitu, jadi Yin juga kayak ya lumayan akrab juga gitu sama bagian staffnya gitu kan. Terus ini juga kan izin nih ke para dosen kan, pasti kita juga kan kalau mau kemana-mana, mau apalagi kan izin waktu itu 2 minggu kalau nggak salah. Ini izin tuh selama 2 pertemuan ke setiap dosen. Nah ke setiap dosen ini izin. Terus dari situ ya alhamdulillah dosen yang kenal sama Yin lebih kenal gitu kan, jadi kan banyak cerita tuh kenapa Yin gini segala macam. Terus ada juga yang dosen yang belum kenal jadi kenal nama Yin gitu kan, oh iya kok Yin gitu kan, segala macam didoain yang baik-baik, segera sembuh ibunya gini pokoknya amin alhamdulillah gitu, doain yang baik-baik. Nah pada situ kan alhamdulillah tuh dikenal dosen. Nah terus pas ya alhamdulillah pas udah pulangnya itu kan, kok ini gimana ibunya gitu kan, alhamdulillah bapak, terus alhamdulillah ibunya udah sehat gitu ya, pokoknya jadi kenal gitu, jadi tahu Yin gitu yang belum tahu gitu, terus yang udah tahu jadi lebih akrab gitu sama Yin gitu kan, jadi lebih kita tuh lebih ke sharing gitu kan sama mahasiswa sama dosen tuh gitu, lebih ke cerita gitu, walaupun ya kayak nanya-nanya gitu ya, pokoknya sharing aja gitu kan, jadi lebih akrab lagi gitu. Terus yang lebih lagi nih, nah Yin kan kalau misalnya apa-apa pasti minta sama Allah kan. Terus tambah lagi kan pakai sholawat gitu kan.
Nah, alhamdulillahnya itu ya, jadi waktu kan Yin pernah bilang juga kan, di video sebelumnya itu Yin pernah ceritain bahwa Yin itu, milih dosen pembimbing itu yang Yin inginkan gitu kan, dan alhamdulillah Yin diterima gitu. Jadi, waktu itu kan kita yang milih, terus terus masalah kita dipilih apa enggaknya oleh beliau, itu gimana beliau kan gitu. Nah, jadi itu berdoa terus, terus sholawatin terus kan supaya Yin bisa ibu ini gitu buat yang ngebimbing Yin gitu, ngebimbing skripsi Yin gitu. Oke, dan itu kan Yin bilang kan, dan itu alhamdulillah Allah ijabah dia yang jadi dosen pembimbing skripsi ini ya. Terus banyak juga tuh dari kelas tuh yang milih ibu itu juga gitu. Cuman kan waktu itu dipilihnya tuh cuma 4. Nah, 4 itu tuh beneran deh. Itu Yin mungkin yang keberapa gitu kan ya. Tapi itu banyak banget yang milih ibu itu karena ya bener-bener favorit gitu ya. Banyak banget karena enak mungkin ya caranya, terus sangat memotivasi gitu, jadi bikin kita bangkit mulu gitu. Nah, jadi banyak banget yang milih ibu itu, dan ini udah khawatir tapi ini yakin sama keajaiban semua ini gitu kan, sama keajaiban doa, sama keajaiban sholawat gitu kan. Dan alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah itu pokoknya 1, 2, 3 ini deg-degan udah pas melihat hasilnya, pas ternyata oh ternyata ada 4 orang nih, pas dilihat kok ini enggak ada, itu kan di urutan 1, 2, 3, pas yang keempatnya alhamdulillah Yin tahu ya Allah, itu walaupun nyempil di paling terakhir dan bersyukur banget gitu kan, alhamdulillah pokoknya mah bersyukur pokoknya. Terus yang masalah pemilih skripsi, oke. Nah sebelumnya sih sebelumnya ini yang cerita dulu ya, dikenalin lewat ini ceritanya kenal deketnya itu sama dosen pembimbing skripsi ini tuh gara-gara apa? Jadi gara-gara waktu itu ya pernah seproduk sama beliau. Jadi kita tuh sebisnis guys. Jadi ceritanya tuh ini lebih wow lagi gak sih? Mungkin gak pernah nyangka, gak pernah ngira bahwasannya bakalan kayak gini jalan deketnya gitu tuh. Ternyata kita sebisnis gitu. Nah pas awal-awal ibu itu tuh kayak dia kayak motivasi dulu kan, mahasiswa segala macam. Terus ujung-ujungnya dia menyeritain bisnis dia gitu. Terus beberapa produk-produk yang dia jual gitu kan. Terus ngajak kita untuk gabung segala macam. Dan ternyata dia tuh nanya gini, di sini ada yang sama, di sini ada yang tahu bisnis ini gitu. Itu bisnis HNI. Kalian tahu nggak HNI? HPAI. Ya pokoknya pasti udah familiar kan ya, udah nggak asing lagi kan sama produk ini, oke? Nah, ini yang Yin bilang juga, dan ini pernah ngendorsin kan, yang salah satu bagian halal martnya itu pernah minta tolongin buat ngendorse si produk HNI ini, HPAI ini gitu. Nah itu juga ya Allah, itu sebuah yang masya Allah banget lah, pokoknya mah itu komplit ya, kumpul semua di situ gitu tuh. Oke, itu kan jadi ya akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan, terus ini dipanggil suruh ke depan kan, ngobrol pas segala macam, pas pulang itu masih ngobrol segala macam, akhirnya nyambung ngobrolan kita gitu. Itu walaupun emang karena bisnis. Nah ya tapi alhamdulillah gitu. Nah akhirnya Yunus kayak lebih akrab ke beliau, dan sekarang beliau jadi dosen pembimbing skripsi. Masya Allah, aduh keajaiban Allah tuh ya, keajaiban sebuah salawat, apalagi keajaiban sebuah doa, itu saja banget. Oke, pokoknya kalian jangan kasih kendor deh salawatku, beneran deh ya Allah. Kalau kita udah nanam benih yang bener-bener itu udah tahu nih kita bakalan bener dan bakalan tumbuh dan bakalan kita petik untuk hasil kita gitu tuh. Jadi yang penting keyakinan sih mainnya. Coba deh kalian nih buat yang bener-bener udah down banget, itu kalian tumbuhin lagi deh keyakinannya. Kalian harus yakin. Kalau misalnya kalian udah yakin, karena gimana ya, karena jujur deh, sesuatu itu yang terjadi itu karena keyakinan kita gitu. Kalau kita yakinnya bakalan terjadi, itu pasti terjadi. Tapi kalau misalnya kita bakalan gak terjadi dan bakalan aman, dan bakalan misalnya lagi sikonnya membahayakan, tapi kita bakalan aman nih gitu. Tapi insya Allah gitu kan, sesuai keyakinan kita. Dan seperti sholawat ini, kalau misalnya kalian yakin dengan sebuah keajaiban sholawat, nah ya udah yakin terus aja gitu. Kalaupun emang masalah data menyerang, yakin deh itu sebuah ujian dari Allah yang untuk untuk ya semuanya juga perlu ujian kan, apapun itu. Orang yang mau sukses saja harus ada rintangannya gitu kan. Lah kita pengen sesuatu sama sholawat, masa kita jalan mulus banget, gak mungkin juga kan. Oke, pokoknya harus yakin deh, harus percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti bakalan melindungi kita, Allah pasti bakalan ngasih yang terbaik buat kita, Allah pasti mengabulkan semua keinginan kita dengan jalannya, yaitu perantaranya sholawat. Nah kayak gitu ya. Aduh keren banget deh pokoknya ya, semuanya itu masya Allah banget setelah kenal sholawat tuh ya.
Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur deh, udah dikenalin nih, udah kenal sama sholawat gitu kan dari dulu gitu. Ya walaupun dulu awalnya itu nggak tahu sebuah keajaiban sholawat, cuman tahu ya udah sholawat, sholawat, sholawat aja gitu ya. Ternyata di balik sholawatnya aja Masya Allah banget. Dan sekarang udah kenal sama sholawatnya aja tambah Masya Allah lagi lah gitu. Oke, kebanyakan cakep. Kalian harus semangat terus pokoknya mah ya. Ini udah mulai kemana-mana nih. Oke, pokoknya kayak gitu aja. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga memotivasi kalian. Dan yang terpenting, saran dari Yin, apapun itu, apapun masalah, apapun hajat kalian, apapun impian kalian nih sekarang ini, apapun yang kalian pengenin, pokoknya mah hajar terus pakai sholawat ya, jangan kasih kendor pokoknya mah. Oh iya, Yin juga lupa bilang mengenai kenapa Yin itu bisa dikenal sama kakak tingkat ataupun adik-adik tingkat ya, pokoknya mah ya lumayan familiar ya. Karena waktu itu Yin itu pernah dagang di fakultas Yin gitu ya, pokoknya mah Yin, kalian juga pasti yang lihat videonya sebelumnya yang tentang itu, pokoknya mah yang Yin waktu nggak mau diem itu waktu maba. Nah itu kan Yin buat makanan, nah itu tuh kayak keripik gitu, dan alhamdulillah itu keripiknya itu familiar banget, udah terkenal gitu ya di fakultas Yin gitu. Sampai kakak tingkat tuh ya pokoknya mah pernah sampai tertulis di situ keripik, kan dinamain keripik wakamono gitu. Nah keripik wakamono ubi ungu itu benar-benar terkenal, nanti kasih lihat gambarnya. Jadi alhamdulillah mereka tuh pada tahu Yin ya, berkat bisnis makanan itu ya, alhamdulillah gitu kan. Pokoknya mah ya tetap bersyukur lah gitu, walaupun emang hanya keripik. Jadi alhamdulillah bisa dikenal sama adik-adik tingkat dan juga kakak-kakak tingkat semua, bersyukur deh gitu ya, alhamdulillah. Oke guys, pokoknya mah kayak gitu. Sekian dari Yin. Yang terpenting adalah semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Oke, yaudah ya, Yin tutup. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.